Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina haza illa yaumin nahdoh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti perlombaan pidato dakwah antar pelajar se-DKI Jakarta. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Podi DKI Jakarta, Kiai Haji Jamaluddin F. Hasim. Beliau juga adalah pemangku Pondok Pesantren Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Podi DKI Jakarta, Kiai Haji Syamsul Ma'arif, yang juga menjabat sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta. Juga jajaran kepengurusan Podi DKI Jakarta. Tidak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Juri dan para panitia penyelenggara perlombaan pidato dakwah antar pelajar se-DKI Jakarta. Sebelum saya memulai pidato saya pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ridho Pambudi, saya dari SMA Budi Warman 1. Di sini saya akan membawakan pidato dengan judul Hubbul Waton Minal Iman. Mencintai tanah air sebagian dari iman. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita bangsa Indonesia baru saja memperingati dan merayakan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan Nasional. Tentu itu adalah jerih payah perjuangan para pahlawan, pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Kita sebagai generasi muda harus memperjuangkan pemikiran-pemikiran positif dan perjuangan-perjuangan para pahlawan dan pemimpin-pemimpin terdahulu. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah jerih payah mereka, para pahlawan kita. Kita melihat ke belakang, para ulama juga ada di garis terdepan dalam berjuang memperebutkan kemerdekaan dan membangun bangsa ini. Kiai Haji Zainal Mustafa dipenggal lehernya karena tidak mau hormat ke arah matahari, ke arah timur. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Haji Ilyas Rukyat Tasikmalaya, dikejar-kejar oleh Belanda maupun Jepang. Tapi alhamdulillah Kiai Rukyat panjang usia sampai wafat terus berjuang, dan beliau adalah ayahanda dari Rois Am Kiai Haji Ilyas Rukyat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dipenjara di Mojokerto 1 bulan. Keluar dari penjara tangan kanan tidak bisa bergerak karena dihajar oleh Jepang karena tidak mau hormat ke arah matahari. Dan di penjara ditemani oleh santri dari Cirebon namanya Kang Solihin, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin. Begitulah perjuangan para ulama, para santri dalam membangun bangsa ini, mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Lalu tahun 45 merdeka, Agustus, September, Oktober, datang ancaman bahwa sekutu akan mengirimkan pasukan Indonesia. Mereka berkata akan mencari tawanan-tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang. Manipulasi mereka seperti itu. Ternyata mereka membawa senjata berat. Pak Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman bermusyawarah. Ini bagaimana? Jadi lawan. Ya, siapa yang melawan? TNI baru saja istirahat. Siapa? Rakyat. Ya sudah. Tapi siapa yang bisa menggerakkan rakyat agar mau berintifado? Nah, akhirnya ketiga pembesar ini mencari siapa yang bisa. Akhirnya ketemulah orang yang bisa menggerakkan, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, kakeknya Gus Dur. Akhirnya ketiga pembesar ini mengirimkan utusan ke Tebu Ireng, menitipkan salam dan pertanyaan. Lalu bertanyalah utusan ini kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, "Yai, apa hukumnya membela tanah air?" Lalu setelah itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, para kiai dari Banten Menes, Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet,
Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Indramayu Kiai Sujai Sigran, dari Kudus Raden Astawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Mbah Yai Ali Maksum, dari Lombok Tengah Tuan Guru Faisal. Semua berkumpul di Tebu Ireng sampai keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya adalah fardu ain. Semua wajib membela, semua wajib berjuang, mau kaya, mau miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, semua wajib mengorbankan jiwanya, raganya untuk tanah airnya, berkorban untuk meraih kemerdekaan. Fatwa tersebutlah yang kita kenal sampai saat ini sebagai Fatwa Resolusi Hasyim Asy'ari yang berhasil menggerakkan masyarakat Madura, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan sekitarnya melawan kedatangan Nica. Pertempuran dipimpin oleh singa dari Cirebon, namanya Kiai Abbas Buntet, dan mengambil markas di Jalan Siwalangkerto, Gang Pabrik Kulit, dan Ahmad Yani, Surabaya. Sekarang menjadi Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Disitulah Kiai Abbas menyusun strategi bagaimana kita bisa melawan para penjajah-penjajah itu. Dan konon katanya Kiai Abbas Buntet berhasil menjatuhkan 3 pesawat dengan 3 biji tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Pertempuran terjadi dan korban berjatuhan di antara dua belah pihak. Tapi alhamdulillah menangan ada di pihak kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Lalu pertempuran tersebut berlangsung dengan sengit dan Jenderal Inggris bernama Jenderal Malabi tewas dilempar bom. Mobilnya meledak karena dilempar bom oleh santri Tebu Ireng bernama Harun. Sayang Harun tidak lari, bahkan ingin mendekat. Inilah hasilnya seperti apa. Walhasil Harun pun gugur. Ada juga santri dari Surabaya namanya Sari, naik ke atap Hotel Orient, sekarang namanya Hotel Majapahit, merobek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Banyak sekali kisah atau cerita tentang para pahlawan, tapi tidak cukup waktunya. Di samping itu juga Habib Hussein Al-Muthohar, paman daripada Habib Umar Al-Muthohar Selarang. Beliau adalah bapak pramuka kita, menciptakan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu wajib nasional. Dan beliau juga menciptakan lagu syukur yang sering kita nyanyikan. Walhasil beliau inilah punya andil besar dalam memerdekakan bangsa ini, mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya untuk negara ini. Dan kita sebagai pemuda harus meneruskan perjuangan mereka. Sekarang sudah merdeka, mari kita jaga negara ini, kita rawat negara ini, kita cintai negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam melarang fitnah, Islam melarang dendam, Islam melarang adu domba, fitnah, dan ujaran kebencian. Islam mengajarkan kita untuk berhati besar. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi dan fadzu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi seandainya kamu Muhammad congkak, pada petinting, kasar, omongannya kasar, maka niscaya orang-orang akan lari dari kamu Muhammad. Maafkanlah mereka Muhammad, mintakan ampunan dan makfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang Mekah itu Muhammad. Dan ajaklah mereka bermusyawarah untuk menetap masa depan yang lebih baik. Kalau kemarin ada yang mengusir dakwah Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan sampai ada yang membunuh sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan ampunan dan makfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diajak bermusyawarah untuk menatap masa depan yang lebih baik. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menirunya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dan semoga kita bisa meniru para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, para ulama, para habaib, para kiai, ustaz dan santri yang rela berkorban. Begitu besar cinta mereka terhadap tanah air kita. Relakan mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk kita dan bangsa kita. Di akhir pidato, saya akan tutup dengan pembacaan nasab Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan
bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Ismail bin Ibrahim bin Taruh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mahtusalih bin Ahnuh bin Idris bin Ilyarid bin Mihail bin Kinan bin Anus bin Sid bin Nabi Adam alaihissalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita selalu berpegang teguh pada Rasulullah, insya Allah ketika kita menghadapi masalah apapun, masalah tersebut akan menjadi kecil. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajami hatajimi walan taro min waliyin ghayra mutasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Barang siapa yang selalu meminta pertolongan kepada Rasulullah, maka ketika menghadapi masalah tersebut akan seperti menjadi kucing, menjadi harimau. Seperti harimau akan menjadi kucing. Paham? Tidak. Maksudnya, ketika kita menghadapi masalah yang kita anggap sebagai masalah yang besar, masalah yang rumit dan sulit, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah dan pada Rasulullah, insya Allah masalah tersebut akan menjadi mudah, menjadi kecil, diibaratkan seperti kucing. Dan lanjutan dari terjemahan tadi atau bacaan tadi adalah, dan kamu tidak akan menjumpai kekasih Rasulullah yang tidak menang, dan kamu tidak akan menjumpai musuhnya Rasulullah yang menang pasti kalah. Itu adalah janji Rasulullah SAW. Terima kasih. Itulah pidato dari saya. Semoga bisa menambah kecintaan kita terhadap tanah air, menambah kecintaan kita terhadap bangsa ini. Semoga Allah menjaga bangsa ini dari permusuhan dan kerusakan. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir pidato, saya ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Mari kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Dengan cara itulah kita bisa memutus rantai penyebarannya. Syukron wa dumtum fil khair wa barakatuh wa najah bi aidikum wa fisala wal khair minal afat wa minal fitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.